Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami kembali menghadirkan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Diduga akibat korsleting listrik, warung di Pasuruan ludes terbakar, seorang pelayannya tewas. Bayi yang diadopsi secara ilegal di Nganjuk dikembalikan ke ibu kandungnya. Melihat keseruan festival aneka masakan burung teruk di Lamongan. Kita menuju ke informasi pertama saudara. Sebuah warung di Pasuruan ludes terbakar dan menyebabkan seorang pelayannya tewas. Pemilik warung sebenarnya sudah berusaha menyelamatkan karyawannya yang sedang tidur, namun tidak kuat mengangkat karena tubuhnya yang berat. Warung yang terbakar ini berada di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Garis polisi masih terpasang mengelilingi puing-puing bangunan dan perabot logam yang hangus. Pemilik warung Sutama, 53 tahun, usai diperiksa di Mapolsek Purwosari mengatakan dirinya dan pembantunya Siti Aisyah tidur saat peristiwa terjadi. Sutama yang lebih dahulu melihat api memercik dari sebuah kabel dan membakar dinding bambu. Ia berusaha membangunkan Siti Aisyah dan mengangkatnya, namun tidak kuat karena tubuhnya terlalu berat. Sejumlah warga memaksanya keluar agar tidak ikut terpanggang api yang semakin membesar. Kabel terus kabel itu nyala. Oh, terus gimana? Lari menyelamatkan diri. Teriak-teriak. Oh ya, berhenti. Menyiram. Terus korban tidak bisa lari. Pas posisi tidur. Oh, tidur. Jadi tidak bisa lari ya. Orangnya gemuk atau gimana? Jadi nggak kuat. Sebuah warung yang terbuat dari bambu ludes terbakar pada Sabtu subuh 19 Agustus. Peristiwa itu mengakibatkan pelayan warung Siti Aisyah 32 tahun tewas terbakar. Jasadnya ditemukan saat api sudah padam. Nah, keterangan daripada ibu pemilik warung pada saat itu, dia di dalam sudah kondisi api membesar, jadi tidak kelihatan apapun. Dan kondisi daripada pemilik warung yang bisa menyelamatkan diri itu mengalami luka ringan. Dia tidak bisa menyelamatkan daripada korban yang meninggal dunia. Jadi sudah dievakuasi kan? Alhamdulillah, dari tim Inapis dan dari petugas rescue tadi untuk mengadakan olah TKP. Kemudian kita nanti akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan penyebab ataupun hal yang menjadikan warung ini terbakar dan menimbulkan korban. Usai identifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Porong Sidoarjo untuk diotopsi. Diduga kuat kebakaran ini disebabkan karena korsleting listrik. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, sebuah rumah di Tuban ludes dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah memasak di dapur menggunakan tungku. Tiba-tiba api menyambar tumpukan kayu kering di sekitar tungku dan menjalar menghanguskan rumah beserta isinya. Kebakaran melanda rumah Kaswati di Desa Sukosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Api terus berkobar, melahap seluruh bangunan beserta perabotnya. Besarnya kobaran api yang mencapai atap rumah membuat warga sekitar panik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Tuban dan Pertamina diterjunkan. Dibantu warga, petugas akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Beruntung api tak sampai merembat ke rumah lain. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah memasak di dapur menggunakan tungku. Tiba-tiba api menyambar tumpukan kayu kering di sekitar tungku.
Akibatnya api menjalar ke dinding dapur yang terbuat dari kayu. Kencangnya angin menyebabkan api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah beserta isinya. Berapa armada dan yang diturunkan personil? Semua armada, 6 armada dari kami, 2 BPBD, satunya dari Pertamina. Total personel 1 Bojonegoro. 13 plus 7, 20 personil dari Damkar Pol PP. himbauan untuk masyarakat yang Ya, kami himbau satu masyarakat untuk kalau terjadi kebakaran segera hubungi kami, jangan lewat orang lain. Mudah hubungi kami, klik di Google Damkar Tuban agar keluar nomor telepon kami semua. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kerugian materi ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, hutan lindung di kawasan Bukit Atas Angin di Ponorogo terbakar. BPBD dan tim gabungan mengerahkan 2 tangki air untuk pemadaman dan penyekatan api agar tidak merembet ke permukiman. Tim gabungan dari tentara, polisi, petugas BPBD Ponorogo berupaya memadamkan api yang membakar hektaran hutan lindung kawasan Bukit Atas Angin, Desa Maguan, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jumat malam. Banyaknya dedaunan jati dan bambu kering yang menumpuk membuat api terus membesar dan dengan cepat meluas. Api pertama kali terlihat dari sisi timur bukit, lalu meluas hingga merata ke seluruh bukit. Bahkan api mendekati permukiman. Petugas BPBD menerjunkan 2 unit tangki air untuk memadamkan api dan membuat sekat agar api tak merembet ke rumah warga. Atas Angin, Bukit Atas Angin, Desa Maguan, Kecamatan Sambit. Apa yang terbakar ini? Serasa daun jati dan juga ada beberapa pohon bambu yang terbakar. Sempat mengancam permukiman tadi? Dengan permukiman paling dekat sekitar radius 200 meter. Mulai sore tadi memang ada kebakaran, tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah berhasil kita padamkan bersama BPBD, kemudian Damkar, juga bersama masyarakat, perangkat dari Polri, TNI, kemudian juga dari masyarakat, semuanya bahu-membahu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah kembali pulih. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran hutan lindung ini. Dirgus Yono melaporkan dari Ponorogo. Bayi yang diadopsi secara ilegal di Nganjuk dikembalikan ke ibu kandungnya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.